Sensitif ini. Tes 1 dijajal. Oke. Kita masuk sana kan? Ya wes. Ini kelihatan Bapak. Sudah nah, ternyata cerita orang Tuban banget. Oh, ternyata diri. Kalau dulu Pak Muhaji yang ajari yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalakabatu. Yang terhormat panjenenganipun Bapak Windu Sugiarto SKMH Kasih Intel Kajari Tuban. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, panjenenganipun Bapak Dr. Andes Haji Nur Kamit MPD. Korwa senior saya panjenenganipun Bapak Haji Imam Hambali. Para Bapak-bapak, Ibu dari Kepala Bidang Ketenagaan, Kasubag Klub, dan adik-adikku dari tim Kominfo yang saya banggakan pula. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Rob Sang Pencipta alam semesta, dat yang pertama tanpa ada yang mengawali dan yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri. Dengan Rahman dan Rahimnya alhamdulillah sampai pada kesempatan yang berbahagia ini kita dalam keadaan bagas waras sehat lahir batin, jiwa raga dan rasa bisa bersama-sama walaupun lewat Zoom guna untuk mengikuti pemantapan kita dalam meneguhkan rasa untuk menyadari tentang peraturan dan regulasi dalam kegiatan penyuluhan peningkatan kesadaran hukum bagi ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Salawat dan salam semoga tetap tersanjungkan kepada hamba agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberantas tuntas zaman jahiliyah dengan menumbuh suburkan ajaran agama Islam yang sampai saat ini kita yakini kebenarannya untuk kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang kami hormati, lebih-lebih panjenenganipun Bapak Windu Sugiarto SHMH yang hari ini sebagai narasumber yang telah hadir bersama dengan kita, begitu pula Pak Kadis. Pada kesempatan ini perlu kita
sepakati bersama di hari ulang tahun yang ke-76 ini kita untuk meneguhkan, untuk menangguhkan diri kita untuk menuju Indonesia tangguh agar bisa tumbuh meremboko tumangkar tangkar saindengin swantoro, bahwa hukum itu nanti bukan kita takuti tetapi hukum adalah kita pahami, kita masukkan dalam sanubari yang paling dalam dan untuk tidak kita langgar. Itulah pada prinsipnya pada kesempatan yang berbahagia ini kegiatan sosialisasi ini yang pada goalnya nanti adalah untuk apa yang sudah di dalam lubuk sanubari yang paling dalam ini terkait dengan pemahaman hukum agar kita sadari dan kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya pada kesempatan ini kami mohon berkenan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Bapak Dr. Andos Haji Nur Hamid MPD untuk membuka acara ini. Dengan hormat kami silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang terhormat Bapak Windu Sugiarto SMH. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari pancaran wajahnya itu sudah kelihatan sehat sekali Bapak. Amin. Pak Sedin, Pak Butano, SPD MUD, hormati Bapak Pengawas, Pak Imam Hambali, SPD MUD, alhamdulillah. Nah, rekan-rekan semuanya yang rawuh di Zoom meeting, insyaallah sehat semuanya nggih. Semoga dari doa dari kami yang di sini semuanya sehat semuanya. Ya juga kita syukuri hari ini Tuban alhamdulillah meskipun ada di posisi oranye tapi trennya naik insya Allah segera masuk ke kuning insya Allah. Dan ini semoga nanti segera mendapatkan izin untuk bisa tatap muka meskipun terbatas. Selawat serta salam mari selalu kita sampaikan pada Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Seraya berdoa dan berharap semoga kita bisa menjalankan yang diajarkan dan insya Allah mendapatkan syafaatnya. Amin. Tak lupa saya sampaikan selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-76. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Alhamdulillah. Kelihatannya tekad itu sudah terjawab meskipun masih agak berat. Saya mengikuti pidato Presiden sungguh bangga kondisi pandemi tapi Indonesia tumbuh. Pertumbuhan ekonominya bisa sampai 7, wah hebat sekali itu. Negara-negara lain posisinya dalam posisi tersyok-syok, kita tumbuh sampai di atas 7, bukan main Indonesia. Alhamdulillah. Dan ini mengokohkan kita, menguatkan kita untuk bisa lebih bekerja dengan lebih baik. Insya Allah, meskipun posisinya masih pandemi, masih belum bisa tatap muka, insya Allah pendidikan tetap berjalan dengan lancar. Teman-teman sekalian, kegiatan hari ini insya Allah adalah sudah kegiatan kerjasama kita bersama Kejaksaan Negeri Tuban. Sudah yang keempat kali insya Allah. Ya, seingat saya yang pertama dulu kami di Dinas Pendidikan bersama Pak Sekda dan saya waktu itu dengan Bapak dari Kejaksaan yang menyampaikan di Dinas Pendidikan. Tapi akhir-akhir ini karena pandemi kita selalu dengan Zoom meeting. Tak mengurangi pentingnya dan manfaat dari kegiatan ini. Saya berharap teman-teman bisa mengikutinya dengan baik. Karena bagaimanapun yang namanya sosialisasi tentang hukum ini penting sekali. Karena kita harus sadari kepentingannya adalah bahwa yang namanya produk hukum itu dinamis dan kita tidak bisa ngomong kalau sudah diundangkan, kalau sudah sampaikan kita ngomong tidak tahu kalau ada aturan itu nggak boleh. Diangatan gimana? Sehingga bagaimanapun
kita harus tetap belajar dan belajar sehingga kita bisa mengikuti perkembangan dan melaksanakan aturan-aturan yang diberlakukan minimal di lingkup kita di dinas pendidikan. Yang paling banyak kalau teman-teman kepala sekolah ada berkenaan dengan bos, kayak seperti itu. Ya, jadi teman-teman sekalian, alhamdulillah kita harus syukuri pendampingan dalam bentuk berikan sosialisasi, mengamankan pada kita oleh Kejaksaan Negeri itu bisa kita laksanakan setiap tahun. Ya. Harapannya teman-teman bisa menyerap semua yang disampaikan, bisa melaksanakan. Kalau nanti ada hal-hal yang masih butuh penjelasan, bisa pendampingan oleh teman-teman dari pengawas. Kalau nanti ada kesulitan dari teman-teman yang di dinas pendidikan, dari pengawas dan yang lain, bisa nanti komunikasi lagi, insya Allah dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tuban. Untuk hari ini teman-teman, kita itu sedang didampingi oleh Kejaksaan Negeri hari ini. Berkenaan dengan ada gugatan di SMP Negeri 1 Tambak Boyo dengan tanah yang di sana. Itu padahal itu sudah pernah digugat dan sudah kita menangkan, pemerintah Kabupaten Tuban sudah ingkrah. Sekarang ada gugatan lagi. Tapi kita merasa nyaman karena sudah didampingi oleh Pak Kajari dan teman-teman. Ada beliau di Kejaksaan Negeri Tuban. Alhamdulillah. Sekali lagi teman-teman tolong diikuti dengan baik. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan sehingga hasilnya bisa optimal untuk dilaksanakan di lapangan. Pak Witono, saya membuka. Oh, gitu. Mari kegiatan ini kita buka bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama Pak saudara-saudaraku yang saat ini mengikuti acara Zoom meeting pada pagi hari ini. Demikianlah sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban sekaligus telah membuka secara resmi kegiatan pada hari ini. Dengan demikian acara pembukaan ini sudah selesai dan nanti akan langsung dilanjutkan oleh beliaunya Bapak Windu Sugiarto SMMH Kasih Intel Kajari Tuban yang akan memberi materi sekaligus untuk memberi sesuluh kepada panjenengan semua apabila ada sesuatu yang dianggap nanti belum memahami, karena bagaimanapun kaitannya dengan hukum kita harus paham betul. Setelah paham kita bagaimana untuk tidak terjerat dalam hukum, maka kita harus betul-betul memasukkan ke ruh kepada kita semua, dan terutama kepada guru, sesuai dengan apa yang pernah disampaikan beliaunya Pak Windu, bahwa jaksa adalah sahabat guru. Dan juga Bapak Kajari sudah kemarin juga dawuh dengan PGRI, beliau ingin betul-betul menyatu dengan guru, maka akan mengadakan MOU dengan PGRI, dan ketika itu Pak Windu diberi amanah untuk ngawal ini, dan insya Allah dengan begini itu nanti insya Allah nanti guru tidak perlu ada yang ditakuti. Jika ada bermasalah konsultasikanlah, maka andai kata akan melakukan sesuatu dan tidak memahami, lebih baik tanyakan kepada ahlinya, bukan orang buta bertanya pada orang buta, itulah yang menyesatkan. Sekian dan terima kasih untuk acara ini. Nanti langsung dimoderatori Bapak Imam Hambali. Dan nanti saya akan di sebelah sana, Pak Imam kembali di sini dengan Pak Windu, biar nanti Pak Windu tidak sambutan dua kali. Biar relax. Terima kasih. Dengan mengucap alhamdulillah, hari ini acara kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun, ya, matur suwun. Untuk Pak Imam, monggo Pak Imam di sini enggak? Ya, saya tak di sini. Nanti saya setiap hari pengawas satu-satu dari dinas, dari bidang. Siap Bapak. Lanjut dengan nobel tak buka noner, nomor sininya dia tetap nomor 6 enggak nomor 5.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban beserta pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban yang pagi ini hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Bapak Windu Sugiarto, SHMH, Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Tuban yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya cintai, saya banggakan semua kepala sekolah dan bendahara yang tergabung dalam koordinator wilayah Kecamatan Parengan, Senori, Jatirogo, dan Kenduruan yang pada pagi hari ini hadir dalam acara Zoom meeting dalam rangka penyuluhan pemahaman hukum atau sadar hukum kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tuban. Di tengah-tengah kita sudah siap Bapak Windu Sugiarto, SHMH, yang pada pagi hari ini sebagai narasumber yang nanti akan menyampaikan materi terkait dengan penyuluhan dan pemahaman hukum kepada Bapak Ibu peserta Zoom meeting pada pagi hari ini. Kita semua patut bersyukur bahwa sampai saat ini kita oleh Allah diberikan kesehatan sehingga pada hari ini bisa bersama-sama mengikuti acara ini. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik dan lancar tanpa halangan apapun. Saya percaya kita memang dilahirkan bukan sebagai generasi milenial atau digital. Tapi kita mau, tidak mau, terpaksa atau tidak, kita yang tergolong usia seperti ini masuk digital imigran, Pak Kati. Jadi terpaksa menggunakan kemampuan kita untuk melaksanakan tugas sehari-hari beserta para guru, para siswa melalui kegiatan Zoom proses pembelajaran. Untuk menyingkat waktu, kegiatan pada pagi hari ini kami atur sebagai berikut. Nanti paparan materi dari Bapak Windu Sugiarto akan kami beri waktu paling lama 60 menit, Pak Windu. Karena prerogatif moderator. Iya. Selanjutnya kepada hadirin dan peserta dalam Zoom meeting di 4 kecamatan ini, tidak usah malu-malu maupun takut untuk memberikan pertanyaan apapun terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Windu. Setelah Pak Windu menyampaikan materi, monggo silakan bertanya apapun terkait dengan materi yang disampaikan dan kaitannya dengan masalah hukum. Mudah-mudahan bisa berjalan tertib dan lancar. Untuk menyingkat waktu, kami berikan waktu sepenuhnya kepada Pak Windu untuk menyampaikan paparan materinya. Silakan Pak Windu. Boleh buka masker ya? Mohon izin saya buka masker Pak Kadis. Alhamdulillah negatif saya. Iya Pak. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Pengawas serta jajaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Serta yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu sekalian peserta Zoom meeting pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur alhamdulillah ya, karena sampai dengan saat ini di masa pandemi ini kita semua yang hadir ini insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, walaupun ada teman-teman kita yang sudah terpapar atau bahkan mendahului kita doakan semoga husnul khotimah.
Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan permohonan maaf sekiranya Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Tuban, Bapak Suhendri SHMH yang memberikan materi ini karena beliau ada kegiatan, jadinya mewakilkan kepada saya selaku Kasih Intel untuk menyampaikan materi dari beliau. Terkait dengan apa yang akan kami sampaikan, mungkin kami terkait pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya pada pengelolaan dana pendidikan, BOS reguler, dan DAK fisik di tahun 2021. Karena apa? Di tahun 2021 ini memang agak sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya, karena yang namanya regulasi itu tentunya nanti menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jadi kalau regulasinya itu serasa kurang pas, maka disesuaikan. Kalau Pak Presiden bilang itu, kalau aturannya nggak pas, ya aturannya yang dirubah katanya gitu. Menyesuaikan daripada kehidupan yang ada di Indonesia. Sebelum saya memasuki materi ini, memang kenapa, jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya tidak menggurui Bapak Ibu guru, karena Bapak Ibu adalah guru saya, yang memberikan ilmu kepada saya, hingga saya sampai dengan saat ini bisa mengalami gelar S2, Magister Hukum, itu tidak lain dan tidak bukan berkat didikan daripada Bapak Ibu guru sekalian. Jadi mohon izin Bapak Ibu guru, jadi kita nanti sifatnya sharing aja ya. Cuman saya ini hanya memaparkan saja, saya tidak menggurui karena sejujurnya yang menjadi guru adalah Bapak Ibu guru sekalian. Slide-nya bisa dimunculkan ya. Ya. Jadi materi yang kami bawakan pada pagi hari ini terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana pendidikan, baik itu bantuan operasional sekolah reguler dan dana alokasi khusus atau DAK fisik tahun anggaran 2021. Sebelum kita berbicara terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi, tentunya di sini Bapak Ibu sekalian yang tadinya basicnya itu adalah pendidikan, ya mau nggak mau di sini saya bawa untuk masuk ke dalam dunia hukum, ya. Karena apa? Di Undang-Undang Dasar 1945, baik itu di pembukaan maupun di batang tubuhnya, itu sudah tersurat dan tersirat bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Jadi hukum itu mengatur semua sendi-sendi kehidupan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi mohon izin Bapak Ibu guru, di sini kita sama-sama belajar hukum ya. Sebelum kita memulai, adapun dasar hukum yang kita pakai saat ini yaitu adanya Undang-Undang Nomor 8 Lalu 81 tentang KUHP, Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang tindak pidana pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian Undang-Undang 16 2004 tentang kejaksaan, Perpres 82 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian yang kelima Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 itu terkait dengan DAK fisik, dan Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Juknis BOS reguler 2021. Dalam sistematika paparan kali ini saya akan membagi menjadi 4 sub ya. Yang pertama kita masuk ke pengertian korupsi. Yang kedua, strategi pemberantasan korupsi yang saat ini kita jalankan atau kita laksanakan. Yang ketiga yaitu unsur-unsur daripada tindak pidana korupsi itu sendiri. Dan yang terakhir subbahasanya yaitu adalah terkait dengan pelaksanaan BOS reguler dan DAK fisik tahun 2021. Pengertian korupsi secara harfiah itu berarti adalah suatu kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.
Kalau kita melihat dari Kamus Umum Bahasa Indonesia, korupsi itu digolongkan suatu perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya. Akan tetapi di dalam Undang-Undang 3199 Junto Undang-Undang 20 tahun 2001 terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi itu adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi di Undang-Undang Tipikor ini juga diatur terkait dengan korupsi itu seperti apa. Adapun aparat penegak hukum yang berwenang menangani perkara-perkara tindak pidana korupsi di Indonesia ini ada 3. Yang pertama yaitu ada Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang 2 tahun 2002 tentang kepolisian, di mana Polri selaku penyidik umum. Kemudian aparat penegak hukum yang berwenang menangani perkara korupsi adalah Kejaksaan RI, ya, berdasarkan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 16 tahun 2004, di mana jaksa selaku penyidik dalam perkara tertentu atau tindak pidana khusus. Dan yang ketiga adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana KPK ini muncul karena dulunya memang dari kepolisian dan kejaksaan dipandang belum mengakomodir semua permasalahan-permasalahan korupsi, sehingga KPK ini dibentuk untuk melakukan pemberantasan korupsi bersama-sama dengan APH yang sudah ada, yaitu Polri dan Kejaksaan. Adapun strategi pemberantasan korupsi yang saat ini kita jalankan, itu yang pertama kita melakukan tindakan-tindakan preventif, di mana tindakan preventif ini dengan melakukan upaya-upaya pencegahan terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau meminimalisir faktor-faktor penyebab atau faktor-faktor terjadinya peluang korupsi. Di sini kalau seperti kegiatan yang saat ini kita laksanakan, ini adalah salah satu bentuk dari upaya-upaya preventif yang kita lakukan dengan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Karena apa? Di tahap atau di saat upaya preventif inilah sebetulnya lebih bagus atau lebih tepat dilakukan, karena ketika kita melakukan upaya-upaya penindakan itu ternyata tidak sesuai dengan tujuan dan harapan daripada Undang-Undang Tipikor itu sendiri. Karena ketika kita sudah melakukan penindakan, otomatis kita juga sudah mengeluarkan anggaran biaya penanganan perkaranya. Dan penanganan perkara tindak pidana korupsi itu tidak sedikit. Tidak sedikit. Itu bahkan satu perkara bisa sampai 100 sampai 150 juta. Nah, alangkah baiknya ketika anggaran itu tidak keluar, dengan upaya-upaya pencegahan ini pemberantasan korupsi bisa dilakukan, ya. Jadi gimana caranya memberantas supaya korupsi itu tidak ada di Indonesia? Yaitu melalui apa aja? Program penyuluhan hukum, program penerangan hukum, program pendampingan dan pengamanan, ya. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan Bapak Ibu di sekolah itu bisa melakukan pendampingan, ya. Kita bisa melakukan pendampingan dan pengamanan tentunya melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, ya. Jadi bisa meminta legal opinion, ya, pendapat hukum atau legal assistant, pendampingan hukum. Kemudian terkait dengan dunia pendidikan, kita juga telah melakukan yang namanya program JMS. JMS itu adalah Jaksa Masuk Sekolah, di mana jaksa ini memberikan pemahaman hukum kepada siswa-siswi didik yang ada di sekolah di wilayah Kabupaten Tuban. Akan tetapi di tahun 2021 ini masa pandemi dan tidak ada tatap muka, belum diperbolehkan. Jadi program JMS ini sedikit terhambat, ya, tertunda. Akan tetapi ketika pada waktu kemarin itu sudah ada tatap muka, tetapi itu diperuntukkan untuk yang tingkat menengah mungkin, ya.
SMK atau SMA. Di situ kita ada peluang masuk, akhirnya saya berkoordinasi dengan Kepala Cabang Dinas yang ada di Bojonegoro untuk melaksanakan program JMS ini. Dan alhamdulillah walaupun tidak semuanya, tetapi perwakilan beberapa siswa-siswi itu terakomodir. Sehingga program JMS bisa terlaksana. Mengapa strategi pemberantasan korupsi itu kita lakukan melalui upaya-upaya preventif? Ya, yang pertama karena kebijakan represif memerlukan biaya yang sangat mahal. Tadi saya sampaikan bahwa penanganan perkara tipikor itu minimal 100 juta sampai 150 juta. Belum nanti kalau misalkan tersangkanya atau terdakwanya melarikan diri, kita mencari ada anggaran untuk daftar pencarian orang, itu lebih tinggi lagi. Kemudian yang kedua, dana yang dikorupsi itu sulit untuk dikembalikan. Karena apa? Setelah kita lacak rekeningnya, memang yang bersangkutan atau pelakunya ini memang sifatnya adalah konsumtif atau sudah dialihkan tetapi tidak tahu karena dialihkannya itu atas nama orang lain. Dan kita tidak bisa mendeteksi aset-aset yang sudah lari ke orang lain tersebut. Kemudian yang ketiga, tujuan pemidanaan tidak tercapai. Karena apa? Dalam pemberantasan korupsi itu, yang diutamakan adalah bagaimana kita berupaya mengembalikan hasil korupsi. Artinya apa? Kita pengembalian kerugian negara supaya negara menjadi sehat keuangannya. Jadi dana yang dikorupsi itu kita lakukan pengembalian ke negara lagi sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Yang keempat, dampak korupsi sangat luas, tidak dapat ditanggulangi melalui pendekatan represif semata, ya. Karena kalau kita melakukan pendekatan represif, ada orang tangkap proses, Tapi kan dalam perkara korupsi ini tidak seperti perkara maling ayam, yang mana ketika orang mencuri ayam, ketahuan apalagi tertangkap tangan, nah ini BB-nya ayam, yang nyuri ini, saksinya ini. Bisa 1 minggu pun bisa kita naikkan ke persidangan. 1 bulan pun sudah selesai putus. Tetapi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi tidak seperti itu. Karena apa? Kejahatan korupsi itu adalah kejahatan yang luar biasa, ya. Tidak bisa 1 orang, pasti berjamaah. Artinya apa? Lebih dari 1 orang. Jadi ketika ada korupsi itu tidak mungkin tersangkanya 1, pasti lebih dari 1. Kalau dipaket ya misalkan dalam suatu OPD gitu, kalau dijadikan tersangka semua, minimal itu 5 tersangka. 5 tersangka, ya. 5 tersangka diseplit jadi 5 berkas, diseplit jadi 5 perkara, dikali 150 juta, kan lebih besar. Alangkah baiknya anggaran penanganan korupsi itu tidak digunakan untuk itu. Digunakan untuk pencegahan saja, kan seperti itu. Karena di ranah pencegahan ini ya masih bisa diupayakan untuk tidak dilakukan pemidanaan. Jadi tujuannya pencegahan itu yaitu adalah masih bisa dilakukan tindakan-tindakan yang mengarah ke pemidanaan. Itu bisa kita hindari. Karena apa? Dengan pencegahan, seperti dokter juga, lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kalau mengobati itu sudah pasti sakit. Yang kedua, biayanya sangat mahal, ya. Kemudian yang kelima, pencegahan yang efektif dapat meminimalisir dan mengendalikan faktor yang bersifat kriminal. Jadi melalui penyuluhan penerangan hukum ini, ya, yang tadinya ada niat-niat untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat kriminal, itu akhirnya bisa diredus, ya, bisa diredus. Karena apa? Sebetulnya kalau korupsi itu atau kejahatan pidana itu, kriminal itu, ya, itu bukan pada niat saja, apalagi tindak pidana korupsi. Jadi kejahatan itu terjadi, kalau Bapak Ibu sering lihat di TV ya, kejahatan itu terjadi bukan hanya karena niat, tetapi karena adanya kesempatan, ya. Niat pun kalau tidak ada kesempatan, saya yakin tidak akan terjadi. Tapi ketika niat itu kemudian ditunjang dengan adanya suatu kesempatan, maka disitulah bisa dikategorikan seseorang itu sulit untuk mengendalikan
sifat koruptifnya. Lanjut. Kemudian strategi pemberantasan korupsi yang kedua yaitu melalui upaya-upaya detektif. Artinya apa? Kita melakukan upaya-upaya yang diarahkan untuk mengidentifikasi terjadinya perbuatan korupsi. Jadi tim ini sudah turun ya, sudah turun tapi sifatnya masih pool data atau penyelidikan ya. Sudah turun, ada labdu ya, turun pool data pool bucket. Kemudian kita identifikasi dan di situ memang ada potensi terjadinya kerugian keuangan negara. Di sini kami memberikan kesempatan ya agar potensi kerugian negara tersebut dapat segera dikembalikan. Karena apa? Kalau sudah mengembalikan ya dan itu masih dalam upaya pool data pool bucket, bukan masuk ke tahap penyidikan ya, maka kami masih bisa untuk membendung supaya ini tidak dilakukan sanksi pemidanaan. Bukan berarti tidak diberikan sanksi, karena apa? Sanksi itu kan banyak. Bisa sanksi administrasi, bisa sanksi denda, ya kan? Bisa sanksi pidana, ya. Jadi kita upayakan sanksi pidananya itu kita minimalisir. Kalaupun ada kesalahan administrasi ya, maka kami ini sudah ada kerjasama dengan APIP ya, diantaranya ada kepolisian, ada kejaksaan, dan ada inspektorat kalau di pemerintah Kabupaten Tuban ini. Kami ada MOU, ada perjanjian. Sekiranya pada tahapan-tahapan pool data bucket atau penyelidikan itu ditemukan potensi kerugian negara dan yang bersangkutan dengan itikat baik dan rasa sadarnya diri mengembalikan kerugian itu kepada negara, kalau di sini keuangan daerah ya, pada daerah pemerintah Kabupaten Tuban, di sini kami akan berupaya bahwa ya sudahlah karena kerugian sudah dikembalikan, maka sanksi pidana tidak kita terapkan. Akan tetapi kami akan serahkan kepada APIP Inspektorat untuk menindaklanjuti dan memberikan sanksi secara administrasi ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut ya kalau ada pool data pool bucket, disitulah kesempatan untuk memperbaiki. Karena apa? Kita selaku salah satu aparat penegak hukum ya yang bisa melakukan penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Itu kita ketika mau menaikkan menjadi sidik atau penyidikan itu tidak serta-merta langsung dijadikan penyidikan, gitu tidak. Kita lihat dulu ya. Niat jahatnya ada tidak? Mens reanya ada tidak? Kalau kesalahannya itu ternyata yang bersangkutan memang tidak mengetahui ya, bukan karena niat jahatnya dia memang untuk mengambil ya, maka di situ kamu mempunyai kebijakan bahwa oh karena ini mens reanya nggak ada, maka diberikan sanksi administrasi. Karena apa? Potensi kerugian negaranya sudah dikembalikan. Nah, sanksi administrasinya apa, Pak? Ya, karena itu sudah bukan kewenangan kami, maka yang memberikan sanksi adalah dari pemerintah daerah melalui inspektorat ya. Bisa nanti teguran lisan, bisa teguran tertulis, bisa penundaan gaji berkala, ya kan? Bisa penundaan pangkat, bisa penurunan pangkat, itu tahapan-tahapannya seperti itu. Didasarkan pada peraturan pemerintah tentang disiplin pegawai negeri sipil atau ASN. Kemudian strategi pemberantasan korupsi yang ketiga yaitu melakukan upaya-upaya atau tindakan represif. Artinya apa? Kita melakukan langsung memproses secara pidana perbuatan korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena apa? Ketika kita sudah melakukan upaya represif, berarti kita sudah menemukan bukti yang cukup dan niat jahat daripada pelakunya. Niat jahatnya ada, bukti-buktinya sudah mendukung, maka kita melakukan tindakan represif.
Apalagi kalau di saat detektif itu sudah kita upayakan untuk segera kembalikan, ya kan? Tetapi tidak mau mengembalikan. Akhirnya kita tingkatkan ke penyidikan, ke tindakan represif, baru dia mengembalikan. Ini tidak bisa. Karena apa? Sesuai pasal 4 Undang-Undang Tipikor bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pidananya. Jadi kalau sudah dilakukan penyidikan ya mohon maaf, kami tidak bisa. Padahal itu sudah kami beri kesempatan pada saat strategi pemberantasan detektif. Disitulah kesempatannya Bapak Ibu untuk mengembalikan. Kalau sudah kita kasih waktu, tidak ada pengembaliannya, ya udah kita tinggal naikkan. Apalagi niat jahatnya sudah nampak seperti itu. Terus gimana Pak kalau ini kita sudah kembalikan di tahap penyidikan? Bukan berarti kita selaku aparat penegak hukum, khususnya kami selaku penuntut umum nanti di dalam menentukan tuntutan, ya. Kalau di saat penyidikan kan kami selaku penyidik. Tapi itu nanti akan digunakan untuk mengurangi ancaman pidananya. Biasanya yang terjadi seperti itu. Jadi ketika kerugian negara sudah dikembalikan, tetapi dalam tahap penyidikan, kami tidak bisa menghentikan penanganan perkaranya. Karena apa? Terbentur daripada aturan pasal 4. Pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana. Kalau kami menghentikan, kami akan digugat. Misalkan kami hentikan kan berarti kami keluarkan SP3. Surat penghentian penyidikan. Ya. Ya kan? Terbit SP3. Bukan berarti terus masalah itu selesai. Kalau ada pihak lain misalkan dari aktivis korupsi yang getol untuk melakukan perlawanan, dia bisa melakukan upaya pra-peradilan. Diuji di pengadilan apakah SP3 yang dilakukan oleh jaksa penyidik ini sudah sesuai ketentuan tidak. Gitu. Jadi kalau kami asal menutup, ternyata nanti digugat pra-peradilan di pengadilan dan kami kalah, mau nggak mau kami harus buka kembali penyidikannya. Seperti itu. Makanya kami di dalam mengeluarkan SP3 itu selalu berhati-hati. Apakah sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan atau belum. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu ya, di sini ada delik-delik korupsi. Delik-delik korupsi ya. Ada kerugian keuangan negara, ada terkait suap menyuap, ada penggelapan dalam jabatan, ada pemerasan, ada perbuatan curang, ada benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Jadi delik-delik korupsi itu sebelumnya banyak, ada sekitar 30 atau 31, kemudian dikelompokkan menjadi 7 ini ya. Terkait dengan kerugian keuangan negara itu di pasal 2, pasal 3 ya, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan itu di pasal 9 ya, gratifikasi di pasal 12. Jadi ini kalau itu terkait kerugian keuangan negara ya masuk korupsi. Kemudian terkait suap menyuap ya itu juga korupsi. Kemudian penggelapan dalam jabatan sama aja korupsi. Kemudian pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi, ini semua adalah delik korupsi. Lanjut. Kemudian kita terkait dengan unsur tindak pidana korupsi. Jadi tindak pidana korupsi itu bisa dikatakan terbukti apabila unsur-unsurnya terpenuhi ya. Kita ambil sampling di pasal 2, pasal 3 dan pasal 13 nantinya. Jadi di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 3199 Junto Undang-Undang 20 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu diatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum ya, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana paling singkat
4 tahun dan paling lama 20 tahun. Serta denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Ya, jadi apa sih yang dinamakan unsur? Unsur tindak pidana korupsi itu ada dalam unsur pasal tersebut, ya. Unsur-unsurnya apa? Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri, ya kan, dapat merugikan keuangan negara. Lanjut. Apa yang dimaksud setiap orang? Setiap orang dalam Undang-Undang Tipikor ini adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana. Jadi melawan hukum itu adalah yang bersangkutan tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan korupsi tersebut. Artinya apa? Bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku. Lanjut. Kemudian memperkaya itu maksudnya seperti apa? Ya, kalau memperkaya itu menjadikan orang yang tadinya tidak kaya menjadi kaya. Kemudian yang sudah kaya bertambah kaya. Ini pun sudah ada dalam putusan pengadilan ya, yang dijadikan jurisprudensi karena dia sudah inkrah. Kemudian merugikan artinya menjadi rugi atau menjadi berkurang. Jadi kalau itu merugikan negara, berarti negara menjadi rugi atau kekayaan negara itu menjadi berkurang. Lanjut. Kemudian yang dimaksud dengan keuangan negara itu apa? Jadi keuangan negara itu adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan dan hak kewajibannya. Lanjut. Terus keuangan negara kalau menurut Undang-Undang Tipikor seperti apa? Di dalam Undang-Undang Tipikor ya, keuangan negara itu lebih luas lagi artinya. Artinya yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik itu yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan. Termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena satu, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat daerah. Yang kedua, berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara atau milik daerah, BUMN atau BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau penyertaan modal. Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara. Jadi sudah dia BUMN, penyertaan modal, ada anak perusahaannya lagi, membuat perjanjian lagi dengan pihak ketiga. Di dalam menentukan kerugian negara itu dalam praktek peradilan itu harus real dan terukur. Artinya apa? Ya, real itu adalah nyata, ya. Terukur itu adalah pasti. Artinya apa? Jumlahnya itu harus jelas. Kalau dia dikatakan merugikan keuangan negara, berapa kerugiannya? Tuh. Yang merupakan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik yang dolus atau sengaja maupun yang culpa atau lalai, ya. Jadi nggak ada istilah di sini alasan pemaaf itu karena yang bersangkutan atau pelakunya adalah lalai, lupa. Jadi nggak ada. Baik itu lalai maupun disengaja, baik itu culpa maupun dolus, dia bisa dijerat undang-undang korupsi. Ya. Bagaimana kita mengukur itu real dan terukur? Ya. Mengukur kerugian negara itu real dan terukur, tentunya
kita selaku aparat penegak hukum meminta bantuan daripada ahli untuk menghitung, ya. Misalkan kalau itu terkait dengan bangunan, maka kami akan meminta bantuan dari ahli teknik sipil bangunan. Kalau sudah ada potensi kekurangan pekerjaannya, maka kami serahkan kepada auditornya untuk menghitung berapa rupiah kerugian negara yang diderita. Lanjut. Kemudian unsur tindak pidana korupsi, ya, di dalam pasal 3 Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang 20 tahun 2001. Di situ diatur bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan. Nah, berarti dia mempunyai wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Ya. Jadi kalau di pasal 3 ini ancaman pidananya minimalnya lebih kecil, dia 1 tahun. Kalau di pasal 2 tadi minimalnya adalah 4 tahun. Biasanya dalam dakwaan kami di saat kita melakukan penuntutan korupsi, itu pasti kita buat subsidiaritas. Artinya apa? Yang pertama kita dakwa pasal 2, dan yang kedua kita dakwa dengan pasal 3. Tujuannya apa? Agar pelaku tindak pidana korupsi atau terdakwanya tidak lepas dari jerat hukum. Lanjut. Kemudian unsur menguntungkan. Menguntungkan itu seperti apa? Ya, menguntungkan itu sama artinya dengan mendapatkan untung. Pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut daripada pendapatan yang diperolehnya. Ya, yang tadinya nggak dapat apa-apa, akhirnya dapat sesuatu, ya. Kemudian unsur menyalahgunakan, yaitu adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukannya untuk tujuan lain dari maksud diberikan kewenangan tersebut. Jadi dia menyimpang daripada tugas dan kewenangannya. Misalkan dia harus mengawasi, ternyata tidak dilakukan pengawasan, sehingga terjadilah kerugian keuangan negara. Yang harusnya dia tidak menandatangani, misalkan KPA, tidak menandatangani ketika syarat-syaratnya tidak lengkap, tidak ditandatangani. Akan tetapi sama KPA ditandatangani juga. Akhirnya uang negara keluar dan ada kerugian. Ya kan? Lanjut. Kemudian unsur tindak pidana korupsi di pasal 13, ya, di mana mengatur bahwa setiap orang yang memberi hadiah, ya, atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana maksimal 3 tahun. Jadi kalau orang menerima hadiah, kalau itu tidak jelas dari mana, ya kan? Untuk apa? Apakah itu ada hubungannya dengan jabatannya? Apakah itu ada hubungannya dengan wewenangnya, ya? Misalkan yang seharusnya tidak dilakukan pembayaran karena ada kekurangan pekerjaan, akan tetapi udahlah Pak, nanti gampang Pak, di belakangnya biasanya seperti itu. Nah, itu sudah termasuk itu memberi hadiah. Hadiah itu apa? Apa harus barang? Tidak. Apa harus uang? Tidak. Banyak hadiah itu. Memberikan voucher itu juga hadiah. Yang penting nilainya dia melebihi daripada ketentuan yang ditentukan. Diberi cincin berlian,
Nah, itu kan hadiah yang nggak wajar ya. Pacarnya bukan, ya kan? Istrinya bukan, ya kan? Orang lain memberi kita cincin berlian, nilainya berapa? 250 juta. Nah, kalau orang itu tidak mempunyai maksud, tidak mungkin dia memberikan cincin berlian kepada kita. Kan seperti itu. Karena orang itu mempunyai maksud yang tersembunyi, ya, supaya maksudnya itu dapat dipenuhi, maka dia memberi sesuatu. Nanti bisa dijerat dengan pasal 13 Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang 20/2001. Lanjut. Kita masuk dalam pelaksanaan BOS reguler dan DAK fisik 2021. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 2021 tentang petunjuk operasional dana alokasi khusus fisik. Ini kebalik ya? Benar ya? Benar. Fisik reguler bidang pendidikan tahun anggaran 2021 dan berdasarkan Permendikbud 6 tahun 2021 tentang Juknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler 2021. Tadi saya juga menyampaikan ke Pak Witono, Pak Sekdin, apakah ada perubahan? Takutnya ketika saya menyampaikan ini kemudian ada perubahan baru. Wah, ini kan karena tadi disampaikan bahwa peraturan perundang-undangan itu dinamis. Dinamis artinya apa? Dia bisa saja dilakukan perubahan-perubahan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Seperti itu. Lanjut. Di dalam kebijakan BOS reguler 2021, lanjut Pak. Itu pemerintah menyediakan anggaran BOS kepada kurang lebih 216.662 satuan pendidikan, ya, dengan alokasi dana sampai dengan 52,5 triliun. Sebenarnya kalau Bapak Ibu guru udah tahu lah kalau ini ya, karena ini saya ambil dari waktu Vkonnya dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. SD, SMP, SMA, SLB, ya. Kemudian di total itu ada sekitar 52 triliun lebih, ya. Di mana pokok-pokok kebijakan BOS ini, ya, di 2021 sesuai Permendikbud nomor 6 2021, yang tadinya di tahun 2020 itu sama setiap sekolah. Kalau yang di 2021 ini tidak harus sama. Karena apa? Dia menyesuaikan, bervariasi besarannya, menyesuaikan dengan kondisi dan karakteristik daerah. Jadi kondisi dan karakteristik daerah itu menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan. Kalau dulu kan sama, misalkan 900 semua gitu. Padahal kalau di Jawa dengan di Papua itu jelas berbeda. Di Papua ada biaya-biaya kemahalan. Kalau dikasih 900, itu nggak akan dapat apa-apa. Saya pernah tugas di Papua, itu tahun 2005 saya tugas di Papua. Harga satu sak semen itu 500.000 sudah. Bayangkan, berapa kali lipat? 10 kali lipat. Harga aqua di tahun itu, di sana itu sudah 50.000. Papua. Ukuran yang 20 liter. Galon. Aqua galon. Bayangkan. Karena apa? Di sana semua naik pesawat, Pak. Jadi bawa galon aqua, bawa semen, naik pesawat. Karena jarak antar kota kabupaten di Papua itu tidak bisa ditempuh dengan jalan darat. Misalkan Jayapura ke Merauke, terbang 1 jam kayak Surabaya Jakarta. Jadi bahan-bahan itu naik pesawat semua, makanya jadi mahal. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu kecil tulisannya.
Penggunaan dana BOS ya, bantuan operasional sekolah itu tetap fleksibel ya. Tidak kaku, tidak harus untuk ini, apalagi di masa 2021 itu adalah masa pandemi COVID-19 ya kan. Termasuk juga untuk keperluan persiapan pembelajaran tatap muka. Ya. Dan pelaporan penggunaan bantuan operasional sekolah dilakukan secara daring dalam jaringan. Lanjut. Nilai satuan BOS bervariasi ya. Tadi sudah disampaikan bahwa setiap daerah mempunyai kebutuhan dan karakteristik yang berbeda. Sehingga antara sekolah di sini dengan sekolah di Papua itu pasti juga berbeda. Akan tetapi ya rata-rata kenaikan satuan biaya mulai SD, SMP, SMA itu tidak jauh beda, sekitar 12% sampai 13% ya kenaikannya. SD yang 900 tadinya 900 bisa sampai tertingginya 1.960.000. SMP juga gitu, 1.100.000 bisa sampai dengan 2.480.000. SMA 1.5 bisa sampai dengan 3,4. SLB juga gitu, 3,5 bisa sampai dengan 7,9. Lanjut. Nah, ini sudah diberikan contoh-contoh ya. Contoh-contoh kenaikan satuan biaya operasional sekolah, bantuan operasional sekolah. Jadi memang ada kenaikan ya. Karena tadi tidak sama tadi. Kalau disamakan juga kasihan, nggak dapat apa-apa nanti yang daerah sana. Lanjut. Lanjut. Ya. Lanjut. Tuban naik 30.000. Nah, untuk Tuban itu kenaikannya untuk SD ya. SD itu naik menjadi 930.000. Untuk SMP di situ tidak ada, Mas. Karena itu kementerian. Secara keseluruhan. Untuk SMP itu 1.130.000. Kemudian penggunaan dana BOS tersebut ya, ketentuan penggunaannya untuk pembayaran honor tidak dibatasi alokasi maksimal dalam kondisi darurat bencana ya. Dan itu ditentukan dengan atau ditetapkan dengan peraturan pemerintah pusat atau di daerah. Pembayaran honor maksimal 50% untuk sekolah negeri dan swasta dalam kondisi normal. Honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan apabila dana masih ada ya, masih tersedia. Kemudian dalam daftar periksa pembelajaran tatap muka ya. Kayaknya mundur Mas yang tadi slide-nya Mas. Nah, itu. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, toilet bersih dan layak, sarana cuci tangan pakai sabun dengan air, ini sudah protokol COVID ya. Protokol COVID, jadi semua harus dilaksanakan. Menerapkan wajib masker, harus punya termogan, jadi nggak ada lagi sekolah yang nggak ada termogannya. Karena sudah masa pandemi ya. Mendapatkan persetujuan komite sekolah atau perwakilan orang tua murid Bali. Lanjut. Lanjut aja. Pelaporan penggunaan dana bantuan operasional sekolah ya.
dilakukan secara daring dan menjadi syarat penyaluran. Mekanismenya saya rasa Bapak Ibu udah tahu ini ya. Kan saya enggak usah menggurui, kualat nanti Pak kalau menggurui. Lanjut. Kemudian terkait dengan kebijakan DAK fisik, ya di tahun 2021 pemerintah telah menyediakan dana DAK fisik untuk 31.000 sekian satuan pendidikan dengan alokasi sebesar 17,7 triliun. Tapi tadi saya sudah ngobrol-ngobrol dengan Pak Sekdin. Kalau di Tuban Pak katanya DAK fisik sudah tidak swakelola ya Pak ya, sudah tidak swakelola. Lanjut Mas. Jadi di dalam kebijakan DAK fisik ini ada pokok-pokok yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan ya. Kedua pelaksanaan apa itu? Nggak kelihatan sih. Ini yang ada hanya bos semua. Bos semua. Iya. Kelihatan. Harus pakai kacamata ini Pak ya. Pelaksanaan yang bersifat kontraktual ya. Kemudian yang ketiga pelibatan dinas PUPR. Nah, ini menjadi suatu hal yang baru karena apa? Di tahun 2020 semua dilakukan oleh tim sekolah di dinas pendidikan. Padahal apa? Tim di sekolah itu tidak mempunyai kompetensi untuk melakukan penilaian-penilaian terhadap bangunan, terhadap fisik sekolah, tidak mempunyai kompetensi. Ini yang menjadi titik rawan. Artinya apa? Ketika ada penyimpangan sudah pasti dilaporkan, sudah pasti itu. Dan ketika orang melihat bahwa loh, iki duduk tugasnya ngitung kok iso ngitung nggak? Kok dia malah jadi bahan pertanyaan. Apalagi kalau itu diserahkan ke pihak ketiga untuk melakukan perencanaan misalkan, ya kan? Akan tetapi dalam pelaksanaannya kan tetap dari pihak tim di pendidikan, ya kan? Apalagi anggarannya untuk perencanaannya nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Nah, kalau itu BPK menilai, loh ini ada perencanaannya, anggarannya dari mana? Nggak ada, malah dipertanyakan. Kan biaya umum dan ada pendampingan APBD namun kecil. Kecil ya. Kecil banget, sangat kecil. Kalau untuk bayar apa? Untuk membayar konsultan perencana kan nggak mungkin bisa untuk dengan biaya yang kecil itu. Nah, akhirnya malah jadi bahan pertanyaan. Kok bisa ya? Ya gitu kan. Kok bisa ya? Misalkan yang anggarannya 1.000, konsultan perencana itu 5.000 misalkan tarifnya. Oh, anggarannya kan kecil 1.000, kok bisa bayar konsultan 5.000 kan gitu kan? Itu menjadi pertanyaan. Dananya dari mana? Kalau dari gaji kan nggak mungkin, Pak. Dari gajinya mungkin dari gajinya teman-teman di dinas pendidikan nggak mungkin. Iya kan? Apa mau? Ya nggak akan mau itu, Pak. Itulah kecurigaan ketika itu anggarannya tidak jelas, gitu kan? Maka oleh itu di tahun 2021 ini ya melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu terhadap DAK fisik itu harus ada pelibatan dari dinas PUPR. Karena apa? Dinas PUPR adalah dinas yang punya kompetensi untuk menghitung, untuk merencanakan, ya kan? Untuk menilai, misalkan bangunan ini mau dirobohkan, itu nilainya berapa, susutnya berapa, itu ada semua. Terus nanti perencanaannya ini berapa, itu ada semua. Mereka punya kompetensi untuk itu. Bahkan saya pun ya dalam melakukan penyidikan terkait dengan fisik, saya selalu melibatkan tim teknis. Bukan saya yang menghitung. Karena apa?
Ketika saya yang menghitung, maka di persidangan saya akan dihajar habis. Keberatan, pasti pengacaranya keberatan. Karena jaksa tidak mempunyai kompetensi untuk menghitung teknis. Makanya kita menyurat ke PU. PU nggak bisa, saya menyurat ke ITS, ke Unibro, ke Petra. Karena dia memang mempunyai kompetensi untuk menghitung. Lanjut. Jadi tujuannya ini, tadi yang swakelola kan di Tuban sudah nggak ada, tinggal yang kontraktual semua ya Pak ya. Nah kontraktual itu kenapa? Kontraktual nanti itu kok harus melibatkan PUPR, baik itu perencanaan, pengawasan dan lain sebagainya. Di perencanaan supaya apa? Supaya ada kesamaan antara sekolah satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada yang mendesain itu sendiri-sendiri. Kalau untuk madrasah ya, untuk madrasah, kalau di Kemenak itu kita saat ini memang mendampingi pembangunan di Kemenak, Pak. Pendidikan di Kemenak. Saya lihat itu bangunannya itu hampir-hampir sama, Pak. Modelnya, ya bentuknya itu hampir-hampir sama. Hanya mungkin beda-beda sedikit dikasih ornamen apa gitu aja. Tetapi secara umum, secara garis besar itu hampir sama. Jadi misal sekolah sini dengan sekolah sana. Jadi tidak ada suatu perbedaan yang signifikan. Itu. Karena kalau sendiri-sendiri ya kalau yang pinter merencanakan bagus ya kan, sekolahnya dibangun jadi bagus. Kalau yang nggak pinter merencanakan, Pak, akhirnya asal-asalan. Jadi orang yang mau masuk sekolah, sana aja bagus itu bangunannya gitu. Ini jangan sana kurang bagus, toiletnya nggak ada ya kan, toiletnya kurang bagus, jorok dan sebagainya. Nah itu kan menjadi penilaian di siswa akhirnya. Lanjut. Nah, ini pelibatan tadi sudah, lanjut. Ya, kesimpulannya kalau di BOS ya, itu yang pertama nilai satuan biaya operasional sekolah itu bervariasi sesuai karakteristik daerahnya. Kemudian penggunaan dana BOS tetap fleksibel, termasuk untuk keperluan persiapan pembayaran tatap muka, pembelajaran tatap muka. Kemudian yang ketiga, pelaporan penggunaan BOS dilakukan secara daring. Ya. Kemudian kesimpulan yang kedua terkait dengan BAK fisik, ya, ketuntasan sarana dan prasarana pendidikan, ya, pemenuhan dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan sarana prasarana sekolah. Yang kedua, pelaksananya bersifat kontraktual. Jadi sudah nggak ada lagi sekolah melakukan swakelola. Ya, di 2021 ini tidak ada lagi yang dilakukan secara swakelola. Kemudian yang ketiga, pelibatan Dinas PUPR ya di dalam melakukan penilaian kerusakan bangunan, ya kan, untuk meningkatkan validitas data sarana prasarana sekolah ya. Jadi tujuannya memang membuat agar sekolah itu lebih baik, dinas pendidikan lebih baik lagi. Dengan tidak adanya swakelola berarti posisinya aman ya Pak Sekdin ya. Jadi nggak ada lagi labu-labu swakelola. Jauh lebih nyaman. Iya. Jadi sudah nggak deg-degan lagi Pak. Lebih nyaman. Lebih nyaman. Lanjut. Nah ini saya kasih animasi sedikit ini ya. Tentunya tapi bukan di pendidikan ya. Saya tidak bicara di pendidikan. Kira-kira Bapak Ibu peserta Zoom meeting ini ya, apa yang ada dalam pemikiran Bapak Ibu sekalian? Nah, hal-hal yang seperti ini itu sudah dihilangkan aja. Sudah dihilangkan aja karena apa?
saat ini apalagi pendidikan itu kan sifatnya sekarang melayani ya Pak ya, melayani. Pendidikan bukan bisnis kok gitu kan, mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Ketika ada tamu ya, ada proyek, memang benar uangnya tidak dikasih ke pimpinannya, tetapi dikasihkan ke istrinya. Sama aja. Karena apa? Kami di dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan korupsi, itu ketika kita sudah menyidik korupsi, semenjak dikeluarkannya surat perintah penyidikan, kita sudah melakukan aset tracing, Pak. Jadi kita sudah melacak aset daripada pelaku. Kita sudah ke BPN, kita sudah ke Samsat, kita sudah ke pajak, semua kita ini semua. Kita udah kerjasama. Jadi misalkan kalau misalkan saya ya, wah Windu ini punya tanah di mana saja, punya rumah di mana saja, langsung dibuka itu di BPN. Oh ada Pak, ini di sini 1, di sini 2, di sini. Ya kan? Jadi walaupun atas nama anak saya, atas nama istri saya, sekarang coba dipikir, anaknya kerja apa bisa dapat rumah, bisa beli tanah? Ibunya kerja apa? Kan gitu Pak ya. Bisa beli mobil, mobilnya atas nama istrinya. Ya memang tidak diatasnamakan diri kita, tapi APH itu tahu. Kecuali kalau istrinya itu pengusaha, nah itu masih beda. Tapi kalau istrinya adalah DRS, ya kan, di rumah saja, itu mencolok sekali, gitu kan? Karena apa? Nanti kami akan lapis dengan undang-undang money laundering, Pak. Undang-undang pencucian uang. Jadi kita terapkan undang-undang korupsi juga, kita terapkan undang-undang money laundering. Karena apa? Dengan money laundering ini, ya kan, kita bisa mengembalikan aset-aset atau keuangan negara. Kita sita, Pak. Jadi kalau ada tanahnya di Merak-Urak, kita sita, kita blokir BPN, kita mintakan sita di pengadilan, sita, kosongkan. Mobilnya saya lihat di Samsat tuh, mobilnya ada 10 Pak. Kita blokir, tidak bisa balik nama. Kita sita mobilnya. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk pengembalian kerugian negara nantinya. Tujuannya itu. Karena percuma kalau kita memproses seseorang itu melakukan tindak pidana korupsi tetapi tidak ada pengembalian. Karena esensinya yang saat ini dibutuhkan oleh negara itu adalah pengembalian untuk memulihkan terseok-seoknya negara ini terkait dengan keuangan. Itu. Jadi Bapak Ibu ya kalau mau misalkan nakal, ya nakalnya harus yang logis. Misalkan gimana? Bukan nakal sekali ya. Jadi kalau mau punya niat yang kurang bagus, itu memang harus benar-benar direncanakan sampai kecil, sampai detail. Jangan hanya misalkan asetnya dialihkan ke saudaranya, ya kan? Tanahnya diatasnamakan saudaranya, tapi saudaranya nggak kerja. Kerja pun kerjanya cuma di pabrik. Di pabrik pun kalau kita gaji kepala bagian lah, itu paling kan sekitar 5 juta ke atas ya, sampai 10 juta. Kalau di rasio, dikalkulasi, nggak masuk akal. Perolehannya tahun berapa? Nah, ketahuan. Balik namanya tahun 2017. Wah, 2017 jadi totolan pentol kok kan gitu. Masih jual cilok, nggak mungkin itu. Nah, pasti ini dari pejabat tadi. Ketahuan. Jadi kita sudah bukan follow the suspect. Bukan kita mengikuti pelakunya, tetapi kita adalah follow the money. Kita mengikuti aliran uangnya kemana saja. Transfer misalkan. Bapak Ibu kalau sekarang transfer 50 juta, itu di PPATK bunyi. Ting.
Oh Pak Witono habis transfer ke sini 50 juta. Oh Pak Windu habis transfer ke sini 50 juta. Dan ketahuan juga kalau itu dilakukan secara apa ya? Ngelayernya itu secara bertahap. Tahuan Pak, rekodnya muncul. Karena waktu saya diklat di PPATK, saya langsung terjun di PPATK sana di Jakarta. Itu tekniknya gimana dikasih tahu semua. Perangkatnya itu banyak semua, Pak. Dari perbankan itu pasti lapornya ke PPATK. Setiap transaksi keuangan pasti tercatat di PPATK. 10 juta. 10 juta. Ada Pak saya ditransfer ke anaknya. Saya mintakan track record. Anaknya baru balita. Nah, ketahuan mencolok. Iya kan? 50, 40, 30, 50. Terus Pak. Sebulan itu ada kalau nggak salah 500 juta dia. Memang di rekeningnya dia normal. Tapi di rekening keluarganya banyak kejanggalan. Dan orang yang menerima uang melalui rekening itu bisa dipidana. Bisa dipidana menggunakan undang-undang money laundering. Karena dia dianggap sebagai pelaku pasif. Artinya apa pelaku pasif? Ketika dia mendapatkan transfer atau pemindah bukuan uang ya melalui rekening, dia tidak melaporkan, itu sudah dianggap pelaku pasif. Loh, saya nggak tahu Pak, saya tiba-tiba ada yang ngirimin ke rekening saya. Ya kamu kan harusnya ketika cek rekening dulu kok jadi 500 juta, padahal tadi saldonya cuma 1 juta kan gitu. Harus tanya ke bank, ini dari mana? Gitu. Kalau dia sudah ada seperti itu, mungkin nggak terjerat ya kan pelaku pasif. Tapi kalau diam-diam aja kemudian diambil atau dia layer lagi ke rekening yang lain, biasanya gitu Pak. 3 kali. Jadi pelaku pasif. Jadi ditransfernya itu sampai 3 kali untuk menyamarkan, padahal ya enggak, malah ketahuan. Datanya itu malah ketahuan. Ceting. Nah, akhirnya apa? Ini diikat semua, seret. Jadi tersangka semua, Pak. Contoh seperti Malindadi. Malindadi itu dijerat dengan undang-undang money laundering. Makanya pacarnya, berontongnya yang dapat berapa itu dipidana juga, dia selaku pelaku pasif. Mobilnya mewah, ya kan? Malindadi, Pak. Yang bank itu loh, bank nasabah itu loh, bank nasabah. Itu seperti itu, kena semua Pak. Makanya sekarang ini kalau kita itu lebih cepat mendeteksi itu melalui follow the money daripada follow the suspect. Kalau follow the suspect itu susah kita Pak. Tapi kalau follow the money gampang. Oh ini ke Fadil, panggil Fadil. Oh ini ke Windu, panggil Windu. Udah. Karena apa? Di undang-undang money laundering itu beban pembuktian itu bukan di jaksa. Ini saya kasih pengalaman Pak ya. Ketika kita sidang korupsi, ada money launderingnya, pembuktian di persidangan itu adalah pembuktian terbalik. Jadi terdakwa yang membuktikan kamu dapat uang itu dari mana gitu. Oh saya usaha apa? Pendirian apa PT? Tahun berapa? Baru ketahuan semua kan. Modalnya berapa PT? Kemudian ini masuk tanggal berapa, bulan berapa, jam berapa? Dari mana uangnya? Pembelian ini, pembelian di mana? Dikejar terus Pak. Sampai benar-benar dia nggak bisa jawab. Wah udah terbukti. Dan hakim pun akan mengejar itu. Karena apa? Kita meminta, mohon kepada terdakwa majelis hakim untuk dibebani beban pembuktian terhadap harta kekayaan yang diperoleh mulai tahun sekian sampai tahun sekian. Bingung Pak. Udah pasti diem aja dia. Wah iya berarti udah itu uang korupsi.
Seperti itu. Kurang 1 menit. Lanjut, Mas. Oh, Iya, sekian dan terima kasih. Karena tadi dibilang kurang 1 menit ya kan, maka dia tahu. Sekian dan terima kasih. Mungkin Bapak Ibu itu paparan yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada beberapa hal-hal yang mau ditanyakan terkait apapun ya Bu ya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa jawab, saya skip dulu. Nanti saya jawab lewat Pak Witono ya. Tapi insya Allah kalau pertanyaannya nggak sulit, terjawab. Tapi biasanya pertanyaannya nggak sulit, jawabannya yang sulit Bu. Kadang gitu. Itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak dan Ibu audien dari Parengan, Kecamatan Senori, Jatirogo, dan Kenduruan. Paparan yang luar biasa dari Bapak Windu Sugiarto, SHMH. Mari kita berikan aplaus khusus untuk beliaunya. Selanjutnya, terkait dengan masalah penyuluhan, terkait dengan masalah hukum, lebih khusus implementasi dari Undang-Undang 3199 junto Undang-Undang 20/2001 terkait dengan tipikor yang tadi sudah dipaparkan sedemikian panjang lebar termasuk contoh-contohnya, sekaligus Permendikbud nomor 5 dan nomor 6 tahun 2021 terkait dengan DAK dan Juknisbos. Bapak Ibu audiens dari 4 kecamatan, Bapak Ibu adalah termasuk di dalamnya itu pengelola keuangan negara, yang mana Bapak Ibu telah menerima transfer uang dari bendahara negaranya, dari bendahara negara, beliau Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, yang Bapak Ibu terima dan Bapak Ibu kelola untuk operasional sekolah. Kita semua harus paham, jangan sampai nanti kita terpeleset, baik paham secara mainstream kita terkait dengan masalah tipikor, sekaligus implementasi dari peraturan perundangan yang ada. Untuk ini, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu di 4 kecamatan ini untuk bertanya, sekaligus nanti mendiskusikan hal-hal yang belum paham kepada narasumber Bapak Windu Sugiarto dengan cara menyebut nama dan asal kecamatannya. Ya, dari Kecamatan Parengan, Senori, Jatirogo, dan Kenduruan. Untuk masalah waktu, manajemen waktu karena terbatas, saya berikan dari masing-masing kecamatan 1 penanya. Monggo disilakan. Monggo di mute ya. Dari mana dulu? Oke, Bapak Ibu, monggo. Dari Parengan atau Senori, Jatirogo, dan Kenduruan, Parengan. Monggo di-unmute suaranya. Ya. Kiri bawah ditekan supaya enggak ada tanda silang. Masih belum kami dengar, Pak, monggo. Belum kami dengar ini. Coba yang keras ya.
Belum masuk. Nah, Ya, monggo ya. Yang agak keras sedikit Pak, monggo. Dikenalkan nama dan asalnya. Mati lagi nih. Mati lagi. Nah, monggo bisa Pak. Dikenalkan dulu ya. Bisa Pak ya? Ya bisa, monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darsuki dari SD Wangklu Kulon 1 Kecamatan Senori. Ya, Wangklu Kulon, monggo Pak. Yang saya tanyakan terkait korupsi Pak. Karena saya ini kepala sekolah, gelutannya saya tentang dana BOS. Misalnya begini, saya ini korupsi uang dana BOS dalam 1 tahun dihitung itu ada 50 juta. Misal ini. Yang tahu cuma guru saya. Yang tahu cuma guru saya. Oleh sebab itu, guru saya melaporkan saya ke kantor polisi. Pertanyaannya, 1, apakah saya bisa dikenai pidana? Mohon penjelasan. Yang kedua, apakah saya bisa bebas dari pidana? Mohon petunjuk. Terima kasih Pak, itu dari saya. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Darmudi dari SD Wangklu Kulon Senori. Ini ada 2 pertanyaan Pak Windu. Yang pertama, diharapkan yang bersangkutan kepala sekolah itu dalam 1 tahun melakukan korupsi 50 juta. Yang tahu gurunya, guru SD Wangklu Kulon. Kemudian guru tersebut melaporkan ke polisi. Pertanyaannya, apakah dia itu bisa dipidanakan? Pertanyaan yang kedua, apakah beliaunya bisa bebas dari tuntutan pidana? Monggo Pak Indu untuk bisa. Kalian langsung apa? Langsung mawon monggo. Oh, gitu. Ini 1 kecamatan dimohon hanya 1. Ya, terima kasih Pak Dasuki ya dari Senori selaku kepala sekolah Pak ya. Misalkan kan, tapi ini bukan beneran ya Pak ya. Enggak, kalau beneran Pak ini anggota ini tak suruh ke sana langsung nanti. Enggak usah takut Pak, enggak, bercanda ya. Jadi ini masih untung Pak ya, karena apa? Kita ini kan tahapannya tahapan preventif Pak, pencegahan. Bagus pertanyaannya ya. Memang di tahapan-tahapan preventif ini kami ingin menggali kepada Bapak Ibu sekalian terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi itu memang harus diberikan pemahaman yang betul-betul baik ya kan, supaya apa, kedepannya ketika akan melakukan ini itu akan berpikir 2 kali kan gitu ya Pak ya. Ya. Jadi gini Pak, korupsi itu di dalam undang-undang korupsi tidak mengatur tentang besarannya berapa yang dikorupsi. Apakah itu 5 juta, apakah itu 50 juta, apakah itu 50 miliar ya kan? Apakah itu 50 triliun, kan seperti itu Pak ya. Akan tetapi ketika yang melaporkan tersebut itu membawa data dukung, bukti-bukti. Karena apa? Ketika kita menjustifikasi seseorang itu bersalah, itu kan tidak hanya berdasarkan laporan saja Pak. Tetapi ada yang namanya bukti-bukti pendukungnya laporan. Misalkan Bapak dilaporkan melakukan korupsi dana BOS 50 juta.
Tetapi pelapornya tadi membawa bukti dukung, Pak. Baik itu berupa penyerapan anggarannya, bukti pertanggungjawabannya, apalagi kalau itu ternyata fiktif kan gitu. Istilahnya kalau sudah buktinya fiktif itu kan berarti pas 12 Pak ya, penalti itu. Nah, berarti siap untuk dilakukan proses pemeriksaan ya kan. Ketika si pelapor itu membawa data dukung, bukti-bukti yang real, yang memang benar-benar bahwa telah berkurang uang 50 juta dari dana BOS yang peruntukannya tidak sesuai ya kan, digunakan untuk kepentingan pribadi. Iya, sudah pasti bisa dilakukan pemidanaan, Pak. Tetapi apabila Bapak di dalam proses pool data pool bucket itu ya, kemudian merasa sadar ya, dengan hati nuraninya mengembalikan uang yang 50 juta itu ya, itu kami masih mempunyai kebijakan, Pak. Kalau di penyidik polisi saya kurang paham karena mekanisme SOP penyidikannya berbeda dengan kami. Kalau kami ada, Pak, ketentuan dari pimpinan pusat, karena anggarannya itu untuk penanganan korupsi itu besar, ya kan? Jadi untuk korupsi yang nilainya kecil-kecil, di bawah 50 juta, apabila yang bersangkutan itu mau mengembalikan, sudahlah, kasih sanksi, serahkan ke inspektorat, biar disanksi, gitu kan? Diberikan sanksi administrasi, jangan sampai sanksi pidana. Akan tetapi kalau Bapak tidak mau mengembalikan, ya kan, apalagi ini menyangkut hajat hidup orang banyak, artinya uang untuk anak-anak siswa-siswi, ya kan, itu pasti ditindaklanjuti, Pak. Ya, hal-hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak, berapapun nilainya pasti ditindaklanjuti. Bapak ingat yang kemarin di proses sama polisi yang desa Cempoko Rejo. Nah, Sekdes Cempoko Rejo. Ya kan? Berapa sih yang di ini? Dan itu pun sudah dikembalikan. Tetapi pengembaliannya pada saat penyidikan. Kalau sudah saat penyidikan kembali ke pasal 4. Pasal 4 Tipikor itu pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana. Jadi ya tetap diproses pidana, Pak. Kalau memang bukti-buktinya cukup, ya kan? Diproses pidana, pengembalian niat baik pengembaliannya itu digunakan untuk hal-hal yang meringankan dalam menuntut atau memutus perkaranya. Jadi Bapak terbukti, ini seandainya Pak, bukan betulan ya kan? Bapak terbukti hal-hal yang memberatkan, ya, melakukan tidak pidana yang lagi kejar-kejarnya pemerintah melakukan pemberantasan tidak pidana korupsi. Hal yang meringankan, berlaku sopan di persidangan, ya kan? Tidak berbelit-belit, itu termasuk hal yang meringankan, Pak. Kemudian telah mengembalikan kerugian negara. Yang tadinya Bapak itu bisa dituntut, kalau pasal 3 kan 1 tahun sampai 20 tahun, Pak. Misalkan kita mau nuntutnya itu 5 tahun, karena ini tidak kembalikan, ya udahlah tuntut 1 tahun aja yang minimal sekali gitu kan. Itu digunakan sebagai hal-hal yang meringankan tuntutan ataupun putusan pidananya. Tapi kalau untuk besaran berapa yang dikorupsi itu untuk bisa jadi perkara, tidak ditentukan, Pak. Berapapun besarnya. Kalau memang dia 200.000 pun, ya kan, misalkan nih perangkat desa melakukan pemerasan terhadap warganya yang melakukan pengurusan, misalkan minta surat, entah itu surat domisili, entah itu surat mutasi, ya kan, diminta 200.000. Saya pernah ini di Sulawesi Utara, Pak. Saya proses, Pak. Hanya 200.000. Bukan karena kita nilainya, tetapi karena ini sudah menyangkut hajat hidup orang banyak, warganya, ya kan, dan warganya menjadi gelisah,
Dan itu semua dimintain 200.000 semua. Siapa yang ngurus 200.000? Lah kalau itu yang ngurusnya 20.000 warganya kira-kira berapa, Pak? Jumlah warganya 20.000 dikali 200.000. Kan sudah bunyi, Pak. Hanya saja yang melaporkan hanya sebagian orang. Karena kebanyakan orang itu malas berhadapan dengan hukum, Pak. Kalau saya melaporkan, aku nanti dipanggil-panggil, diperiksa-periksa. Gitu kan. Jadi yang melaporkan hanya beberapa orang saja. Jadi apakah bisa dikenai pidana? Bisa, Pak, jawabannya, ya kan? Kemudian apakah bisa bebas dari pidana? Juga bisa, Pak. Bapak bisa bebas kalau itu dalam tahap full data full bucket penyelidikan, Bapak mengembalikan potensi kerugian negara, itu kalau di kami ya, Pak, ya. Kembalikan potensi kerugian keuangan negara. Bapak tidak diberikan sanksi pidana, tetapi nanti akan kita limpahkan ke APIP atau ke inspektorat untuk menindaklanjuti dengan memberikan sanksi administrasi. Ya, paham sih, Pak? Ya, mungkin itu, Pak, yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau mau apa, tanya ke Pak Sekdin juga nggak apa-apa. Misalkan nggak puas, ya kan? Tanya ke Pak Sekdin, nanti Pak Sekdin WA ke saya. Matur nuwun Pak Dasuki dari Senori. Tepuk tangan dulu untuk Pak Dasuki. Demikian tadi Pak Dasuki jawaban dari Pak Windu terkait dengan pertanyaan panjenengan. Pak Dasuki ini saya kenal baik, ini istrinya di SMP Senori, Ibu guru juga. Ya, kebetulan istrinya ini dulu satu kantor dengan saya, Pak, pertama kali jadi kepala sekolah saya. Ini kebetulan pertanyaannya ini dalam rangka pencegahan. Mudah-mudahan dalam pencegahan ini sudah stop. Jangan sampai nanti berlanjut ke arah detektif maupun tindakan represif ya. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Kecamatan Parengan, Jatirogo, dan Kenduruan. Monggo Pak, salah satu dari penanya. Dipersilakan. Ada yang monggo di unmute ya, yang angkat tangan itu. Parengan itu ya. Monggo siapa? Belum kami dengar suaranya. Monggo dari Kecamatan Parengan atau Jatirogo atau Kenduruan, baik SD maupun SMP, monggo. Kami persilakan. Monggo di unmute ya. Pada sisi bawah kiri supaya nanti suaranya bisa kami dengar. Oh, yang angkat tangan tadi nggak jadi ya? Ya. Berarti sudah puas dengan dua pertanyaan itu. Iya. Masih kami tunggu bersama Pak Windu Sugiarto terkait dengan pertanyaan dari Bapak Ibu dari Kecamatan Parengan, Jatirogo, dan Senori. Jatirogo dan Kenduruan. Ini ada suara dari mana ini? Tidak ada ya? Gimana? Apakah Bapak Ibu semuanya dari 4 kecamatan ini sudah cukup puas? Ya. Ya, barangkali tanya. Suara belum ini barengannya. Sudah cukup? Oh, ya. Terima kasih banyak dari Bapak Ibu
semuanya atas partisipasi dalam rangka mengikuti sosialisasi sadar hukum bersama Bapak Windu Sugiarto yang tadi membahas Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001 bersama dengan Permendikbud 5 dan 6 tahun 2021 yang kemarin oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban di bawah Ketua Manajer Bosnya Bapak Witono, SPD MPD, sudah melakukan sosialisasi selama 6 hari terkait dengan Permendikbud 5 dan 6, Juknisbos dan DAK beberapa waktu yang lalu sebelum bulan Ramadan. Rupa-rupanya Bapak Ibu sudah bisa mengimplementasikan, mudah-mudahan mulai laporannya baik, dan yang penting semua SPJ yang Bapak Ibu buat itu jangan sampai menabrak istilah 2R yang sering saya sebutkan dalam sosialisasi. SPJ yang disusun Bapak Ibu itu harus realistis, dalam arti memang benar-benar dilaksanakan, tidak fiktif. Yang kedua, R yang kedua adalah harus rasional. Kalau itu sudah dilaksanakan oleh Bapak Ibu dalam pengelolaan BOS, insya Allah semuanya bisa lancar dan aman. Sebelum ini kami tutup, barangkali ada pesan-pesan dari Pak Windu Sugiarto terkait dengan tambahan-tambahan yang perlu disampaikan pada acara sosialisasi pada pagi hari ini. Dipersilahkan Pak. Terima kasih Pak Moderator ya. Jadi yang kami hormati Bapak Ibu peserta Zooming ya, Zoom meeting. Sebetulnya kalau kita mencegah untuk terjadi korupsi itu gampang. Kalau kita gambarkan ya, korupsi itu sama dengan PMH plus kerugian negara. Ya. Kalau ada PMH tetapi tidak ada kerugian negara, namanya bukan korupsi. Ya, mungkin ada perbuatan melawan hukum, sanksinya administrasi, ya, sanksi denda, tetapi bukan sanksi pidana korupsi. Kemudian cara mencegahnya juga gampang ya. Selagi Bapak Ibu sesuai dengan regulasi yang mengatur ya. Misalkan kalau BOS dan DAK itu sesuai dengan Permendagri 5 dan 6, Permendikbud 5 dan 6 ya tahun 2021. Insya Allah ketika itu sebagai kiblatnya Bapak Ibu untuk melaksanakan BOS dan DAK, saya rasa aman ya, aman. Karena apa? Biasanya sekolah itu tidak membaca juknisnya, ya kan? Makanya tadi saya bilang Bapak Ibu karena sarjananya adalah pendidikan, tetapi di sini juga harus bisa menjadi sarjana hukum, ya kan? Karena kan membaca aturan-aturan terus kan? Setiap apa yang dilakukan ada aturannya. Mau begini, aturannya mengharuskan begini. Seperti itu. Ketika itu sudah sesuai, kalau salah administrasi sih wajar ya kan. Dan Bapak Ibu juga harus terbuka. Misalkan ada yang kurang tahu, tanya ke beliaunya, ke Pak Sekdinnya. Atau tanya ke saya, Pak ini pemahamannya gimana sih aturan ini? Nah itu loh. Kalau untuk teknisnya kan yang tahu Bapak Ibu, tapi kalau dari sisi regulasinya, dari sisi aturan hukumnya, insya Allah kami bisa memahami arti daripada peraturan perundang-undangan. Apa yang dimaksud, misalkan, Pak, kalau untuk bendahara itu, kalau menggelapkan itu seperti apa? Nah, hal-hal yang berbau hukum itu, tanyakan ke kami, tidak apa-apa. Tapi kalau terkait dengan teknisnya, ya mungkin ditanyakan ke Pak Sekdin, ya kan? Karena kami kan bukan masuk ke teknis daripada dana BOS, ya kan?
Nanti salah lagi kan, ini kejaksaan ngapain masuk ke teknisnya nanti. Jadi tetap kita berkiblat pada regulasi yang mengatur ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur, insya Allah saya bisa menggaransi 99% aman ya. Aman ya Bu ya, 99%. Karena apa? 1%-nya itu punyanya yang di atas, yang menentukan, ya kan? Mungkin itu harapan dari kami, sejauh mungkin hindari perbuatan-perbuatan yang koruptif, ya. Kita bersama-sama melakukan pengelolaan, ya, Bapak Ibu sekolah. Sekarang kan dulu kan waktu dananya masih dikelola ke dinas, ini dananya belum turun. Nah, ketika dananya sudah langsung masuk sekolah, bingung mau nyalakan siapa lagi, kan gitu, ya kan? Makanya biar nggak salah harus rajin-rajin bertanya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih Pak Windu Sugerto atas paparannya sekaligus jawaban-jawaban dalam diskusi dan tanya jawab pada kesempatan pada pagi hari ini. Dan perlu Bapak Ibu semua sadari sekaligus pahami, Pak Windu ternyata masih siap untuk melayani pertanyaan-pertanyaan kaitannya dengan masalah hukum. Kalau masalah teknis, Bapak Ibu nanti bisa tanya ke timnya Pak Witono, termasuk saya adalah timnya Pak Witono, yang kemarin melaksanakan sosialisasi BOS selama 6 hari, sekaligus ada tim Monep yang ditugaskan kepala dinas dan sekretaris ke sekolah, ini dalam rangka pencegahan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semakin hari semakin canggih, dan apabila ada masalah-masalah hukum yang belum paham, yang ingin tanya ke Pak Windu, monggo dipersilakan Pak Windu membuka pertanyaan selebar-lebarnya dengan melalui Bapak Sekretaris Dinas Kabupaten Tuban. Jadi jangan langsung ke Pak Windu. Pertanyaannya ini wajar atau tidak, pantas atau tidak, dan kaitannya masalah hukum atau teknis. Silakan nanti melalui Bapak Sekretaris Dinas kita, Pak Witono. Demikian Pak, mungkin dari Pak Sekdin masih ada tambahan? Oh enggak ada, terima kasih banyak. Kami tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban bersama-sama tim dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tuban mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu beserta Zoom meeting pada kegiatan pada pagi hari ini. Atas nama moderator saya Imam Hambali, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kurang dan lebihnya dalam pelayanan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gak ada yang tanya, Pak. Gimana? Betul-betul dari materi yang Anda sampaikan masih pas kondisi. Pas ya. Pas saat ini.